Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Tri Mulyana SMAT, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 25011960075, mengajar di SMP Terpadu Hadikiyah, Gemireng Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin 15 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi relasi dan fungsi. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Monggo Mbak mulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon semuanya untuk berdiri. Mbak Hofi bisa memimpin Drijen. Ya, ke depan sini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Hari ini ada yang tidak masuk? Semua.
Masuk semua? Oke, Putri absen dulu ya. Arina, Ara, Dea, Isabel, Hovifatur, Lailatul, Laili, Lutfiana, Marisa, Marwah, Aini, Vita, Ilma, Fani, Najmatus, Nala, Anis, Salma, Wilda. Oke, sudah lengkap. Berangkat semua. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang menyajikan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Namun sebelumnya, Putri mau mengulas materi yang minggu kemarin, yaitu tentang memahami relasi dan fungsi. Nah, kira-kira apakah masih ada yang ingat apa itu relasi? Ya, apa, Mbak? Aturan? Ya. Ya, jadi relasi adalah aturan untuk memasangkan setiap anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Sekarang, kalau fungsi apakah masih ada yang ingat? Apa, Mbak? Fungsi merupakan relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu dengan himpunan B. Ya, silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk teman kita. Ya, jadi fungsi adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A itu tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Di mana tepat satu pasangan maksudnya adalah setiap anggota himpunan A itu harus memiliki pasangan satu, tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Kalau tadi pasangannya satu, kalau kurang berarti punya pasangan enggak? Enggak punya. Berarti kalau fungsi itu tidak, yang himpunan A itu tidak boleh tidak punya pasangan. Jadi semua anggota himpunan A itu harus punya pasangan, semuanya tanpa terkecuali, dan pasangannya harus satu. Jadi pasangannya harus satu. Nah, bisa juga relasi itu dikatakan sebagai fungsi dengan dua syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, relasi dikatakan fungsi ketika daerah asal atau domain itu memiliki pasangan pada daerah kawan atau kodomain. Yang kedua, setiap anggota domain atau daerah asal tadi itu harus memiliki pasangan tepat satu pada daerah kodomain. Nah, himpunan A, apakah masih ingat himpunan A itu disebut juga dengan daerah asal atau disebut juga dengan domain. Kalau himpunan B disebut dengan daerah kawan atau disebut juga dengan kodomain. Satu lagi, yang daerah yang ada di kodomain, dia merupakan pasangan dari daerah domain. Itu namanya daerah ring, ya, daerah ring atau daerah hasil. Oke. Di sini untuk mengulas materi kemarin saya cukupkan sekian. Nah, sebelum
melanjutkan materi, Putri mau membagikan asesmen awal. Sebentar. Asesmen awal ini untuk apa? Jadi asesmen awal ini Putri gunakan untuk menilai minat bakat kalian dan juga gaya belajar kalian. Jadi bisa saya gunakan untuk pertimbangan metode pembelajaran selanjutnya. Ini Putri bagikan dulu satu-satu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Geser ya, Mbak. Ini. Ada yang double? Nah, ya. 1, 2, 3. Nah, itu kalian isi. Untuk mengisinya, di situ kan ada soalnya. Sudah dilihat? Pinjam satu dulu, Mbak. Soalnya ini 1, ya kan? Nah, ini kan ada pilihan ABC, ya kan? ABC ini kalian pilih salah satu yang menggambarkan diri kalian. Jadi nggak sama seperti yang lainnya. Silakan diisi dulu. Jangan lupa diisi nama sama kelasnya. Jangan sampai ketinggalan identitas kalian. Baru pilihan jawaban ditulis di kolomnya. Apakah itu pilihan kalian A, B, atau C? Salah satu saja. Sudah? Kalau sudah nanti dikumpulkan per meja. Nanti Putri yang ambil di meja, perwakilan meja.
Mana? Sudah atau masih ada yang belum selesai? Sudah, kalau sudah dikumpulkan per meja, nanti Putri ambil. Sudah semua? Hah? Sudah? Ini udah? Sebelah sini. Yang belum? Sudah? Oh ya, namanya belum. Oke, sudah semua ya? Nah, sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya seperti biasa. Kalau Putri bilang tepuk 1, jawabnya? Yes. Yes, sambil bertepuk sekali. Tepuk 2? Oke. Tepuk 3? Semangat. Tepuk 4? Konsentrasi. Tepuk 5? Siap belajar. Tepuk fokus? Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Oke, dimulai sekarang ya. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk konsentrasi. Aku Konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. siap. Siap belajar? Siap. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang materi menyajikan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jadi di sini para siswa atau peserta didik diharapkan bisa menyajikan suatu relasi atau fungsi dalam bentuk tadi, diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini Putri sudah menyajikan video. Kalian amati videonya, dicermati. Silakan ditonton dan diamati. Diperhatikan. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Karina Anissa. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai bentuk penyajian relasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan bentuk penyajian relasi, kita harus terlebih dahulu paham nih mengenai maksud dari relasi. Coba kita perhatikan sisulah kontra berikut ini. Tanda panah pada sisulah kontra tersebut menunjukkan hubungan mempunyai anak. Jika kita perhatikan, Pak Ardi dan Bu Tina mempunyai 3 orang anak, yaitu Izan, Ranti, dan Deni, dan 4 orang cucu, yaitu Andini, Rizky, Nisa, dan Fira. Jika anak-anak dari Pak Ardi dan Bu Tina dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Izan, Ranti, dan Deni.
Sedangkan cucu-cucu dari Pak Ardi dan Bu Tina dapat dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan B, sehingga anggota himpunan B adalah Andi, Rizky, Nisa, dan Tira. Bisa kita ketahui bahwa anggota himpunan B memiliki hubungan keluarga atau relasi anak dari anggota himpunan A. Sedangkan anggota himpunan B memiliki hubungan keluarga atau relasi cucu dari Pak Ardi dan Bu Tina. Sekarang, coba kamu cari dan temukan relasi lainnya dari cicilan kuota sebelumnya. Aku beri waktu 5 detik ya. Jadi, apa definisi dari relasi? Kita dapat menyimpulkan bahwa relasi adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan khas antara dua himpunan. Lalu, bagaimanakah cara menyajikan relasi? Relasi dapat dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Perhatikan contoh masalah berikut ini. Terdapat seorang siswa kelas 8 yang ditanyai tentang apa pelajaran yang mereka sukai. Diperolehlah data pelajaran yang disukai oleh siswa kelas 8 tersebut pada tabel berikut ini. Lalu, bagaimana bentuk penyajian relasi dari tabel di atas? Pertama, dengan diagram panah. Kita dapat memulai dengan membentuk dua himpunan, yaitu himpunan A yang kita definisikan sebagai nama siswa dan himpunan B definisikan sebagai nama pelajaran. Dengan kita merelasikan himpunan A ke himpunan B, maka relasi yang dapat dibentuk adalah menyukai pelajaran. Kemudian kita hubungkan masing-masing dari anggota himpunan A dengan anggota himpunan B yang memiliki relasi tersebut dengan menggunakan panah. Yang kedua yaitu dengan diagram kartesius. Dimulai dengan kita membuat bilang sumbu untuk himpunan A dan himpunan B, kemudian kita masukkan anggota dari masing-masing himpunan. Kemudian kita hubungkan himpunan A ke himpunan B yang memiliki relasi dengan menggunakan putus dan titik. Yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Dimulai dari kita memisahkan masing-masing anggota himpunan A dengan anggota himpunan B yang mempunyai relasi yang telah ditentukan. Kemudian, masing-masing pasangan tersebut kita masukkan ke dalam suatu kelompok himpunan. Sehingga berdasarkan sebelumnya, himpunan pasangan berurutan yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut. Nah, oke. Dari video tadi dibahas lagi ya relasi itu tadi apa. Jadi dalam video tadi menyatakan kalau relasi itu menyatakan bahwa hubungan antara dua himpunan, ya kan? Sama seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Intinya itu sama. Jadi relasi itu suatu aturan untuk memasangkan antara himpunan A dan himpunan B. Sama kan? Berarti dua himpunan kan? Nah, jadi dalam video tadi ada berapa cara untuk menyajikan relasi dan fungsi? Ada berapa tadi? 3 itu apa aja? Diagram panah, kartesius, sama himpunan pasangan berurutan ya. Nah, jadi untuk membuat diagram panah itu berarti 2 gambar elips. Jadi kanan kiri itu ada gambarnya. Nah, kanan kiri gambar ini itu menunjukkan apa? Sebelah kirinya kalian, ya kan? Berarti sebelah sini. Kalau dari saya sebelah kanan saya. Jadi sebelah kiri sini itu menunjukkan himpunan A. Jadi yang di sini kan ada gambar gini kan tadi. Sini itu berarti menunjukkan himpunan A. Yang sebelah kanan menunjukkan himpunan B. Jadi himpunan A anggotanya itu siapa aja? Tinggal dituliskan. Yang himpunan B juga sama seperti itu. Nah, tinggal kalian masukkan saja. Oh ya, tadi yang di himpunan A disebut juga sebagai apa?
daerah apa? Asal, atau bisa juga disebut dengan domain. Kalau himpunan B, daerah kawan. Daerah kawan berarti main. Masih ingat contohnya tadi? Gini aja, saya misalkan yang ada di sini aja. Contohnya misalkan Ilma, terus Fani, siapa lagi? Marisa, sama Vita. Misalkan himpunan A, di sini anggotanya itu ada siapa aja? Ilma, Fani, Marisa, sama Vita. Nah, himpunan B itu menunjukkan menyukai olahraga. Misalkan olahraganya itu badminton. Terus yang kedua, sepak bola. Yang satu voli. Jadi misalkan Ilma suka ke sepak bola, berarti tinggal ditarik panah ke sepak bola. Fani misalkan suka voli, berarti tinggal dipanah ke voli. Marisa misalkan suka badminton, berarti dipasangkan di badminton. Yang Vita misalkan voli, berarti dipanah ke voli. Nah, jangan lupa A ke B ditulis tadi relasinya apa? Saya bilangnya menyukai olahraga. Untuk diagram panah bisa difahami? Bisa. Kalau gitu yang kedua yaitu diagram kartesius. Nah, untuk diagram kartesius itu kalian tinggal gambarkan saja dua garis. Satu garis vertikal dan satu garis horizontal. Nah, untuk yang horizontal itu biasanya kan sumbu X, ya kan? Namun di dalam relasi ini kita gunakan yang mendatar atau yang horizontal itu untuk himpunan A. Kalau untuk yang vertikal itu untuk himpunan B. Nah, kamu tinggal tulis aja tadi anggotanya siapa aja, tinggal dituliskan. Saya tulis salah satu saja sebagai contoh. Ilma tadi menyukai apa? Sepak bola. Nah, kalau diagram kartesius untuk memasangkan kamu tinggal lihat tadi Ilma, ya kan? Ilma sukanya sepak bola. Jadi dari Ilma ini kamu tarik garis putus-putus sampai di garisnya sepak bola. Yang sepak bola kamu tarik garis menyamping putus-putus juga sampai bertemu dengan garisnya Ilma yang ke atas tadi. Kalau udah ketemu tinggal dikasih titik tebel sebagai tanda, itu titik temunya. Bisa difahami? Bisa. Yang lainnya juga sama seperti ini ya tadi ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, tadi ada apa caranya? Himpunan pasangan berurutan. Kalau himpunan pasangan berurutan berarti kita tinggal memasangkan saja antara himpunan A dan himpunan B. Contohnya ini tadi, himpunan A di sini ada siapa? Ilma. Pasangannya dengan apa tadi? Sepak bola. Ditutup, terus siapa lagi? Fani apa? Voli. Begitupun seterusnya. Oke, dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas? Nah, oke, kalau cukup jelas, sekarang Putri yang mau bertanya. Dalam video tadi, kalian melihat gambar silsilah keluarga, benar tidak? Ya, melihat ya. Nah, di dalam gambar tadi, yang merupakan, siapa saja yang merupakan menantu dari Pak Ardi sama Bu Tina? Siapa saja tadi?
Ada siapa saja? Ayo, ada yang ingat atau tidak? Siapa tadi? Nggak ada yang ingat? Mana yang menantu? Mana? Himpunan A yang menantu, himpunan B yang Pak Ardi sama Putri. Ya. Terus yang menantunya siapa saja? Siapa saja menantunya? Nah, siapa di situ menantu? Pak Ardi dan Bu Tina itu kan mertuanya. Berarti yang menantunya yang siapa? Rati. Nah, berarti yang menantu itu adalah Bu Rati, Pak Irdan sama Bu Sinta. Oke. Siapa tadi? Bu Rati, Pak Irdan sama Bu Sinta. Nah, ini tadi saya kan bilangnya menantu, ya kan? Jadi ini tadi itu bisa dibuat relasi menantu dari, ya kan? Nah, kalau sudah dibuat relasi, kira-kira kalau mau disajikan menjadi diagram panah, itu caranya bagaimana? Tentukan mana yang termasuk himpunan A dan himpunan B. Ya, jadi kita misalkan atau tentukan dulu mana yang termasuk himpunan A dan mana yang himpunan B. Kira-kira ini tadi kan Bu Rati, Pak Irdan, dan Bu Sinta sama Pak Ardi dan Bu Tina. Yang himpunan A apakah Bu Rati, Pak Irdan, Bu Sinta atau Pak Ardi dan Bu Tina? Yang himpunan A yang mana? Yang atas. Nah, berarti ini adalah himpunan A. Berarti yang sini himpunan B. Berarti kalau mau dibuat diagram panah, itu tinggal dibuat gambarnya saja. Sini berarti apa? A. Yang sini B. A ini isinya apa? Rati. Dan Sinta. Irdan. Sinta. Sama yang himpunan B apa isinya? Ardi, Tina. Pak Ardi dan Bu Tina. Nah, tadi relasinya apa? Relasinya apa tadi? Menantu dari. Menantu dari. Jadi panahnya bagaimana? Panahnya bagaimana? Ratih menantu dari siapa? Pak Ardi. Berarti saya panah ke Pak Ardi. Menantunya Bu Tina juga apa tidak? Ya. Berarti saya panah atau tidak? Iya, berarti panahnya juga ke Bu Tina. Seperti ini. Nah, berarti kan kita bisa membacanya gini. Rati itu menantu dari Pak Ardi. Bu Rati juga menantu dari Bu Tina. Bisa difahami? Bisa. Untuk yang Pak Irdan, panahnya? Panahnya? Pak Irdan menantu dari siapa? Pak Ardi. Terus menantunya Bu Tina juga tidak? Ya, berarti saya panah atau tidak? Ya. Yang Bu Sinta, panahnya ke Pak Ardi. Terus Bu Tina. Bisa difahami? Bisa. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, karena ini duduknya sudah seperti berkelompok, jadi Putri tinggal menentukan aja. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ini Putri bagikan lembar kerja
kalian diskusikan jawabannya dengan kelompoknya masing-masing. Jawabannya nanti kalian tulis di kertas kosong yang Putri kasihkan. Paham? Oke. Bisa didiskusikan dari sekarang. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Lebih merapat. Misalkan ada yang bingung, bisa bertanya kepada saya. Ya. Jawabannya tadi ditulis di lembar kosong yang sudah dibagikan. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya siapa saja. Dikasih keterangan kelompok 1, 2, 3, 4 dan namanya siapa saja anggotanya. Gimana? Apakah ada yang bingung? Biar Putri bantu. Jangan lupa nama kelompoknya. Oke, kalau ada yang kesulitan bisa manggil Putri ya, biar Putri sekalian nilai asesmen awal kalian tadi ya, sambil menilai. Kalau masih ada yang kebingungan bisa panggil saya. Ya.
bingung bisa ditulis dulu himpunan A-nya mana, himpunan B-nya mana. Atau misalkan belum ada tulisan himpunan A dan himpunan B, bisa dimisalkan. Gitu, bisa dipahami? Saya. Mana ada yang mengalami kesulitan? Enggak? Saya? Dicermati pertanyaannya, dijawab, didiskusikan, jawabannya yang teliti. Ya. Kenapa? Ya.
Apakah ada yang udah selesai? Masih ada yang belum? Untuk yang belum selesai masih ada waktu 2 menit untuk menyelesaikan. Sini sudah? Kelompok sini sudah atau belum? Belum. Kelompok sini? Belum. Kelompok ini? Sudah. Masih ada 2 kelompok yang belum selesai, kita tunggu sebentar lagi. Yang belum selesai apakah mendapatkan kesulitan? Sebentar lagi selesai ya. Ini cuma tinggal sebentar.
Yang ini apakah ada kesulitan? Nggak ada? Saya tinggal sebentar ya. Ya. Gimana? Sudah? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Sudah? 1? Udah 4? Udah semua? Oke. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking sebentar. Tadi kalian habis berpikir, kita refresh sebentar. Berdiri semua, kita ice breaking, ikuti gerakan yang ada di video ya. Udah siap? Tangan ke samping burung ban, tangan ke depan ikan berenang. Siap berdoa, tangan diputar, lunggul-lunggulung, tangan digulung. Kanan, kiri, siap berdoa. Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Satu jari kiri ku gabung menjadi jembatan. 2 jari kiri ku gabung menjadi 4, cekrek. 3 jari kiri ku gabung menjadi 6, menara. 4 jari, 4 jari ku gabung menjadi 8, ku buat 5 jari kiri, siap berdoa. Sambil bernyanyi yang ini ya. Ikuti gerakan sambil nyanyi. Kita belajar patuhi. Ayo mereka yang tulus mengajarkan pada kita. Kita belajar patuhi, hormati Bapak Ibu guru yang tulus mengajarkan pada kita. Oke, tepuk tangan. Oke, duduk kembali. Selanjutnya, karena tadi sudah diskusi, jadi Putri minta ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4 silahkan maju untuk presentasi. Ya, silakan.
Ya, silakan langsung jawabannya aja. Andi, Ari, dan Putri. Terus atas adalah bakmi, sop ayam, sate, bakso, dan soto. Jadi Ani pasangkan ke soto, dan Linda dipasangkan ke bakso, dan Fitri dipasangkan ke sate, dan Andi dipasangkan ke soto, dan Ari dipasangkan ke sop ayam, dan Putri dipasangkan ke bakmi. Nomor 1 sudah? Oke, lanjut nomor 2. Berikut jawaban dari anak-anak. Jadi untuk memudahkan menjawab kami menggunakan cara membuat jawaban anak seperti di gambar. Baru setelahnya kami tuliskan himpunan pasangan berurutannya. Diketahui himpunan T Malang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Denpasar, Sumenep. Diketahui himpunan T Jatim, Jateng, Banten, Bali. Surabaya, ibu kota provinsi Jatim. Semarang, ibu kota provinsi Jateng. Bandung, ibu kota provinsi Jabar. Denpasar, ibu kota provinsi Bali. Jadi himpunan pasangan berurutan Surabaya, Jatim, Semarang, Jateng, Bandung, Jabar, Denpasar, Bali. Untuk menjawab yang B, kita menggunakan cara yang sama, yaitu membuat kegiatan anak berikut gambar beserta himpunan pasangan berurutannya. Malang, kota provinsi Jatim. Surabaya, kota di provinsi Jatim. Semarang, kota di provinsi Jateng. Bandung, kota di provinsi Jabar. Denpasar, kota di provinsi Bali. Sumenep, kota di provinsi Jatim. Jadi himpunan pasangan berurutan Malang, Jatim, Surabaya, Jatim, Semarang, Jateng, Bandung, Jabar, Denpasar, Bali, Sumenep, Jatim. Sudah? Nah, coba lihat jawabannya. Nomor 1, kelompok 4 tadi memisalkan himpunan A itu anggotanya ada Ani, Linda, Fitri, Andi, Ari, Putri. Kalian sambil perhatikan jawabannya, mungkin ada yang berbeda, nanti bisa disampaikan. Terus untuk yang himpunan B, ada soto, bakso, sate, sop ayam, dan bakmi. Diagram panahnya untuk kelompok 4 seperti ini. Mungkin yang Ani ke soto, Linda panahnya ke bakso, sampai Putri panahnya ke bakmi. Himpunan pasangan berurutannya Ani soto, Linda bakso, Fitri sate, Andi soto, Ari sop ayam, Putri bakmi. Untuk diagram kartesiusnya
garis yang mendatar mereka gunakan untuk himpunan A, itu sudah benar. Dan untuk garis yang ke atas itu untuk anggota himpunan B, itu juga sudah benar. Nah, untuk Ani ditarik garis putus-putus ke atas sampai di bagian soto. Bagian soto ditarik garis putus-putus ke samping sampai bertemu di antara Ani sama soto tadi. Titik temunya dikasih titik tebal. Oke, ini sudah benar. Untuk yang nomor 2, P, himpunan P itu ada Malang, ada Surabaya dan sebagainya tadi. Terus yang Q ada Jatim, ada Jateng dan sebagainya. Di sini jawabannya Surabaya itu ibu kota provinsi Jatim, Semarang ibu kota provinsi Jateng, Bandung ibu kota provinsi Jabar, Denpasar ibu kota provinsi Bali. Jadi himpunan pasangannya Surabaya Jatim, Semarang Jateng, Bandung Jabar, Denpasar Bali. Yang B, himpunan pasangan berurutannya Malang Jatim, Surabaya Jatim, Semarang Jateng, Bandung Jabar, Denpasar Bali, Sumenep Jatim. Nah, kira-kira dari kelompok lain apakah ada jawaban yang berbeda? Memberikan tanggapan. Bu, mau Ya. tanya, yang nomor 2A Jakarta bukannya dipasangkan dengan Jabar? Yang 2A, coba 2A. 2A itu ibu kota ya? Relasinya ibu kota provinsi Jakarta, Jabar. Nah, jadi kelompok 1 menjawab Jakarta itu ibu kota provinsi Jabar. Itu bukan ya. Jadi Jakarta itu provinsi tersendiri dengan nama ibu kota negara. Jadi Jakarta itu bukan provinsi, bukan ibu kota di provinsi Jabar. Yang ibu kota di provinsi Jabar itu adalah Bandung. Apakah ada jawaban lain? Paham ya kelompok 1? Oke. Ada jawaban lain? Tanggapan dari kelompok lain mungkin yang berbeda? Ya? Berbedanya di mana? 2B. Kenapa 2B jawabannya yang beda di bagian Jakarta, Jabar? Coba lihat. Oke. Untuk kelompok berapa, Mbak? 2. Kelompok 2 juga menanggapi jawaban dari kelompok 4. Kelompok 2 yang 2B itu jawabannya yang Jakarta itu ibu kota provinsi Jabar. Itu bukan ya. Jadi ibu kota provinsi. Kota di provinsi ya. Di sini salah ya. Jadi di sini harusnya kota di provinsi, bukan ibu kota provinsi. Yang ibu kota provinsi tadi yang A. Ya kan? Nah, jadi ini nanti diperbaiki, langsung dikumpulkan aja. Jadi relasinya mengikuti dengan yang ada di soalnya. Soalnya tadi apa? Kota di provinsi. Jadi Jakarta itu bukan kota di provinsi Jabar. Tapi Jakarta ya ada sendiri tadi provinsinya. Bisa difahami? Yes. Bisa. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau memberikan tanggapan karena jawabannya berbeda? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa ditutup, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Silakan. Nah, pinjam soalnya. Oke. Tadi jawabannya kelompok 3 tidak menanggapi, apakah jawabannya tadi udah sama? Sama ya? Oke. Dan
Jawaban yang benar tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 4 dan ternyata kelompok 3 juga jawabannya sama. Nah, untuk yang kelompok 1 nomor berapa tadi? 2A. 2A. Sudah paham ya? Salahnya di mana? Yang kelompok 2 juga sudah paham? Oke. Jadi nomor 1 di sini kan tidak ada keterangan mana yang himpunan A dan mana yang himpunan B. Jadi bisa kalian misalkan dulu. Dimisalkan himpunan A anggotanya apa aja ditulis. Terus himpunan B anggotanya apa aja juga, siapa aja ditulis. Nah, nanti kalau sudah didefinisikan seperti tadi, digolong-golongkan tadi himpunan A dan himpunan B, baru kalian bisa buat diagram panahnya. Yang himpunan A yang mana, himpunan B ditulis semua anggotanya, ya kan? Baru nanti dipasangkan atau dihubungkan dengan antara himpunan A dan himpunan B. Untuk diagram kartesiusnya, paham? Oke, jadi untuk diagram kartesiusnya yang mendatar itu digunakan untuk himpunan A, yang vertikal untuk himpunan B. Caranya tadi udah bisa ya. Jadi ditarik garis putus sampai bertemu di titik temu. Untuk himpunan pasangan berurutan berarti tinggal dipasangkan antara himpunan A dan himpunan B. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau gitu sebelum saya tutup, di sini Putri ada evaluasi individu-individu. Jadi ada soal dikerjakan sendiri-sendiri, bukan secara diskusi seperti tadi, ya. Dikerjakan sendiri-sendiri, ditulis di bukunya, nanti dikumpulkan. Bisa difahami? Bisa. Nah, karena ini soalnya saya ngeprintnya terbatas, jadi mungkin 1 soal atau 2 soal digunakan untuk beberapa, tapi jawabannya tetap dikerjakan sendiri. Bisa difahami? Bisa. Saya 1 dulu. Ya, silahkan ditulis di buku tulisnya jawabannya. Di buku tulis kalian masing-masing. Ini masih ada 2. Silahkan untuk sini. Nih, sini. Jawabannya sendiri-sendiri, tetap dijawab sendiri-sendiri, bukan secara kelompok.
Oke, karena tadi soalnya cuma 2, jadi waktunya sebentar saja. Dua menit dari sekarang dikumpulkan. Kalau sudah seperti tadi dikumpulkan per meja, jadi nanti saya tinggal ambil per mejanya. Sudah? Dikumpulkan di situ aja, nanti saya ambil. Di bukunya sudah ada identitasnya ya. Sudah? Sudah? Nih, udah semua? Nih, udah 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya? Soalnya di bawah aja. Oke. Hari ini kita sudah belajar banyak penyampaian materi, melihat video, berdiskusi, presentasi. Tadi mengerjakan sebagai evaluasi individu. Nah, sekarang Putri mau bertanya. Tadi kalian itu belajar apa aja? Apa yang kalian pelajari tadi? Diagram panah, diagram kartesius, himpunan, pasangan, berurutan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk menyajikan relasi dan fungsi itu ada berapa cara? Tiga cara tadi ya yang udah disebutkan, yaitu diagram panah, diagram kartesius, himpunan, pasangan, berurutan. Nah, untuk caranya tadi, untuk yang diagram panah, himpunan A itu berarti sebagai daerah A asal, himpunan B berarti daerah kawan atau kode main. Kalau rank berarti daerah hasil atau daerah bagian kode main yang merupakan pasangan dari domain yang ditandai dengan ujung anak panah, ya kan? Oke, kira-kira materi yang Putri sampaikan bisa difahami hari ini? Bisa. Bisa? Oke. Untuk bahan ajar, contohnya tadi kayak video, terus apa peralatan yang Putri gunakan, apakah bisa mempermudah kalian dalam belajar tadi? Bisa untuk mempermudah ya. Dan lagi, apakah arahan, contohnya tadi Putri memberikan arahan untuk mengerjakan atau arahan apa, apakah bisa dimengerti untuk kalian? Bisa. Penyampaian materi sama metode pembelajaran yang Putri sampaikan, apakah bisa dipahami juga? Bisa. Sekarang Putri mau minta kalian sampaikan perasaan kalian tentang
setelah mengikuti materi hari ini atau pelajaran hari ini, perasaan kalian itu seperti apa? Kalian merasa senang, biasa aja, atau bahkan mungkin yang masih ada yang bingung. Jadi kalau senang, kalian bisa senyum sambil gini, itu ya. Kalau yang biasa, ya tunjukkan aja ekspresi biasa. Biasa itu bagaimana? Datar, ya kan? Nah, kalau bingung, mungkin kalian bisa menambahkan dengan gerak tangan yang gini atau bagaimana? Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Ini sesuai perasaan kalian sendiri ya, masing-masing ya, bagaimana yang kalian rasakan ya. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Ayo, 1, 2, 3, tunjukkan ekspresinya. Ada yang senang, ada yang biasa saja. Berarti nggak ada yang bingung ya? Oke, berarti ada yang senang, ada yang masih biasa aja. Nah, karena masih ada yang biasa aja, berarti Putri mau nanya, tanggapan kalian itu apa tentang entah itu dari bahan ajar, materi, atau penyampaian Putri, biar jadi bahan evaluasi Putri sebagai untuk meningkatkan pembelajaran minggu depannya. Ya. Oke, ada yang usul, mungkin tadi dia mau usul juga Mbak, bentar ya. Oke, tadi teman kalian mungkin dia merasa biasa aja, mungkin dia belum merasa senang dengan metode pembelajaran yang Putri sampaikan hari ini. Dia usul, minta supaya pembelajarannya lebih menyenangkan dan apa Mbak tadi? Tidak membosankan. Oke. Akan Putri pikirkan lagi, Putri kembangkan lagi. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Ya? Saya merasa senang bisa memahami. Oke, silakan duduk kembali. Ada yang merasa senang karena bisa memahami dengan mudah. Ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Nggak ada? Sudah? Nggak ada? Sudah. Oke. Sebelum Putri tutup, jadi minggu depan kita akan belajar tentang sifat-sifat fungsi. Jadi materi selanjutnya adalah sifat-sifat fungsi. Kalian bisa mencari informasi atau untuk menambah bahan ajar kalian. Cari dulu di Google, misalkan yang di rumah bisa mencari Google, mencari informasi materi-materi, nanti bisa dikembangkan ketika saya sampaikan di sini. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Benar nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Bisa difahami ya pembelajaran hari ini? Bisa. Bisa. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa, dipimpin dengan, ya kan Mbak Khofi, dipimpin Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekian dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.